aku bakal jelasin materi investment dari kelompok kami. Nah, investment itu apa? Investment adalah aktivitas menanamkan modal, baik berupa uang atau aset berharga, yang digunakan untuk mendapatkan suatu return. Return yang dimaksud ini bisa berupa bunga atau dividen. Dalam investment dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah debt investment, yang kedua adalah equity investment. Kalau debt investment itu adalah investasi berupa obligasi, kalau misalnya equity investment itu investasi berupa saham. Nah, aku bakal jelasin lebih dalam tentang debt investment. Kalau misalnya debt investment itu investasi dalam obligasi, dalam financial asset yang pengukurannya menggunakan dua metode, yaitu amortisasi dan juga fair value atau nilai wajar. Nah, kalau misalnya debt investment dan amortisasi itu nanti jumlah aset sama liabilitasnya akan dikurangi atau ditambah dengan menggunakan akumulasi amortisasi yang dengan menggunakan metode suku bunga efektif dengan penggabungan penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. Kalau misalnya debt investment dengan metode fair value, nanti dia nilai asetnya bakal dibandingkan dengan nilai aset yang ada di pasar. Di dalam debt investment ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah trading, yang kedua adalah HFC atau held for collection, yang ketiga itu adalah HFCS atau held for collection and selling. Aku bakal jelasin lebih dalam mengenai trading ya guys. Nah, kalau misalnya dalam trading itu contohnya perusahaan memperjualbelikan obligasi dalam jangka waktu yang pendek. Mereka melakukan penjualan ini dengan trading misalnya jika harganya dianggap menguntungkan. Nah, di dalam trading ini kalian bisa lihat di layar kalian. Nah, kalau misalnya jurnal dasar trading itu ada pembelian obligasi dan investment pada cash. Kalau misalnya penjualan kondisi untung, cash di debit, kreditnya gain on sale of debt investment pada debt investment. Kalau misalnya dalam kondisi rugi nanti di debitnya jadi loss on sale of debt investment cash, terus kreditnya debt investment. Kalau misalnya dapat bunga, cash pada interest revenue, pengakuan bunga pada akhir tahun, interest receivable pada interest revenue, kemudian adjusting fair value pada kondisi untung, fair value adjustment pada unrealized gain or loss. Kalau misalnya pada kondisi rugi, unrealized gain or loss-nya ada di debit, kalau misalnya di kreditnya itu fair value adjustment. Nah, aku bakal jelasin tentang adjusting fair value yang untung. Kenapa realisasi di sisi kredit? Karena obligasinya belum terjual, jadi belum bisa diakui atau merealisasi apakah itu untung ataupun rugi. Masih ada dua lagi nih yang ngomongin tentang debt investment. Kalau tadi pertama ada trading, nah yang kedua ada held for collections, yang ketiga ada held for collections and sell. Kita mulai nomor 2 dulu ya, held for collections. Sesuai dengan namanya, investasi ini kita beli cuma untuk kita koleksi aja. Nantinya ketika sudah jatuh tempo pun kita nggak ada niatan untuk menjualnya. Oke, karena kita nggak ada niatan untuk menjualnya, berarti unrealized gain or loss-nya pun kita tidak akui di sini. Lalu kita menggunakan value-nya adalah yang sudah diamortisasi. Nah, mungkin kegiatan yang berhubungan dengan income yang akan mempengaruhi nilainya adalah bunga, karena pastinya tiap bulannya ada bunganya ya. Nah, untuk contoh soalnya, aku nggak akan bahas karena nilainya sama kayak amortisasi sesuai dengan bab obligasi yang sudah kita pelajari. Mungkin kita bisa next ke 3, held for collections and sell. Nah, yang terakhir ada held for collections and sell. Nah, ini mirip-mirip dengan nomor 2, kita awalnya beli investasi nih, pengen kita koleksiin. Nah, tapi di tengah jalan kita ngeliat pemasarannya kayaknya oke deh kalau kita jual. Kayak kita cuan deh kalau kita jual. Atau mungkin perusahaan kita lagi butuh dana, akhirnya kita menjual lagi nih investasi yang awalnya kita pengen koleksi, malah kita perjualbelikan. Nah, itu definisi dari held for collections and sell. Nah, karena kita perjualbelikan, jadinya nasibnya mirip-mirip kayak trading nih. Kita menggunakan fair value, dan nantinya unrealized gain or loss-nya kita masukkan atau kita akui sebagai other comprehensive income, dan nantinya akan masuk ke equity. Nah, untuk jurnalnya ini sama-sama mirip-mirip dengan trading. Kalau nilai pasar atau market value-nya lebih besar daripada carrying value, maka jurnalnya adalah fair value adjustment di debit dan unrealized holding gain or loss equity di bagian kredit. Nah, kalau kebalikannya, kalau nilai pasar lebih kecil daripada carrying value, maka jurnalnya juga kayak kebalikannya. Unrealized holding gain or loss equity di debit, sementara fair value adjustment di kredit. Ingat ya, untuk kali ini kita pakainya fair value, bukan amortisasi. Oke, kita lanjut ke next soal aja kali ya. Oke, ini ada contoh soalnya, jenisnya HFCS, berarti kita berfokus kepada fair value-nya ya. Lalu dikasih tahu juga nih, kalau saldo sebelumnya di fair value-nya itu ada 11.000 di bagian kredit. Langsung kita cari dulu nih, unrealized gain or loss-nya dengan cara fair value dikurang amortized cost, lalu kita tambahkan dua-duanya, dan ternyata hasilnya market value kita lebih kecil dibanding carrying value-nya. Nah, ini sesuai dengan teori yang sudah aku mention tadi, berarti jurnalnya adalah unrealized gain or loss equity-nya di debit, sementara fair value
adjustment-nya ada di kredit. Nah, karena tadi di sini udah dibilang kalau misalnya sebelumnya itu udah 11.000, berarti kita tinggal menambahkan sisanya dengan cara mengkreditkan si fair value-nya. Dengan nominal 6.077 supaya balance nih. Kan 11.000 ditambah 6.077 sesuai dengan ini ya. Oke, penutupnya karena nantinya ini akan ditutup kan, karena ada unrealized gain or loss, maka ini akan ditutup dan akan masuk ke other comprehensive income. Lalu unrealized-nya ada di kredit karena itu yang kita tutup dengan nominal yang sama. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi investment, yaitu impairment. Impairment adalah sebuah penurunan nilai untuk debt investment. Perusahaan perlu mengevaluasi apakah nilai investment tersebut mengalami penurunan atau tidak, atau impairment. Apabila terjadinya impairment, maka perusahaan perlu mencatat cost-nya. Dan ternyata kalau cost tersebut menurun, maka akan terjadi realized on loss, atau kerugian naturalisasi. Perusahaan juga perlu mencatat setiap tanggal 31 Desember karena untuk mengetahui apakah adanya nilai penurunan atau tidak. Apabila terjadi penurunan, maka akan sangat mengaruh pada income statement. Dan perlu mencatat kepada laporan, yaitu dengan jurnalnya di debit adalah loss on impairment, di debit, dan kreditnya allowance for impaired debt investment. Simpelnya adalah, jika kita mengevaluasi, maka kita akan memperhitungkan pada biaya perolehan yang telah diamortisasi dan dibanding nilainya. Jadi kita bisa melihat apakah nilai present value dari expected cash flow-nya tercatat. Nah, jika sudah dievaluasi, maka apabila present value-nya lebih besar daripada carrying value, maka harus di impairment. Jadi jika kita simpulkan mengenai impairment, kita mau lihat apakah ada penurunan nilai atau tidak. Seperti ternyata fair value-nya lebih rendah dibandingkan book value, maka dapat dikatakan sebagai penurunan nilai. Seperti yang sudah dikatakan dan disampaikan sebelumnya mengenai impairment, yaitu adanya penurunan nilai, maka apabila jika kita memeriksa kembali, ternyata ada peningkatan nilai, dan ternyata nilai investasinya itu menaik dan tidak menurun, maka kita bisa sebut sebagai recovery of impairment loss. Nah, jadi kerugian yang sudah kita alami, kita refresh atau bisa kita balik. Nah, dengan cara apa? Yang pertama, mencatat jurnal. Jurnalnya itu adalah allowance for impaired debt investment di debit, dan untuk di kreditnya adalah recovery of loss impairment. Jadi kita bisa tahu apakah ada perubahan atau perbaikan yang berkaitan dengan loss impairment sebelumnya. Nah, jika sudah mengalami recovery of impairment, maka nilai investasi tidak bisa misalnya dari 200 dibalik jadi 210. Itu tidak bisa. Nah, karena terjadi recovery, maka akan terjadi pengangkatan cost-nya. Jadi 200 harganya 200, ya tetap aja 200 yang paling tinggi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai equity investment. Equity investment yakni salah satu jenis investasi atau financial asset di mana perusahaan mengukur investasi dalam bentuk ekuitas perusahaan lain dengan metode penilaian fair value atau equity method dan consolidation. Equity investment berkaitan dengan ownership interest, yakni kepemilikan atas perusahaan lain dalam bentuk saham biasa, saham preferen, atau model saham lainnya. Kaitan equity investment dengan cost ada dua, yakni purchase price, yaitu harga beli dari surat berharga, dan broker's commission and fees are recorded as expense, dicatat sebagai expense, jadi tidak akan menambah harga beli investment tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas jurnal-jurnal di dalam equity investment. Yang pertama, pembelian. Jurnalnya adalah equity investment pada sisi debit dan cash atau accounts payable pada sisi kredit. Yang kedua, penjualan. Jurnalnya adalah cash atau accounts receivable dan realized gain on sale of investment pada sisi debit dan equity investment pada sisi kredit. Yang ketiga, pembagian laba lebih dari sama dengan 20%. Jurnalnya adalah equity investment pada sisi debit dan investment income pada sisi kredit. Yang keempat, pengumuman dividen kurang dari 20%. Jurnalnya adalah cash dividend receivable pada sisi debit dan cash dividend revenue pada sisi kredit. Yang kelima, pengumuman dividen lebih dari sama dengan 20%. Jurnalnya adalah cash dividend receivable pada sisi debit dan equity investment pada sisi kredit. Yang keenam, pembayaran dividen. Jurnalnya adalah cash pada sisi debit dan cash dividend receivable pada sisi kredit. Yang ketujuh, transfer. Jurnalnya adalah equity investment pada sisi debit
dan fair value adjustment pada sisi kredit. Ownership dalam equity investment terbagi dalam 3 klasifikasi. Di antaranya adalah yang pertama, kepemilikan kurang dari 20%, yang kedua, kepemilikan 20% sampai dengan 50%, dan yang ketiga, kepemilikan lebih dari 50%. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20%. Itu berarti tingkat kepemilikan atau pengaruh investornya kecil. Metode penilaian digunakan adalah fair value, baik itu untuk trading maupun non-trading. Pengaruh equity investment dengan kepemilikan kurang dari 20% terhadap income, yaitu kepemilikan kurang dari 20% datang dari dividen yang diumumkan oleh masing-masing investee. Dan apabila terjadi penjualan investasi, maka akan menciptakan gain or loss. Kepemilikan kurang dari 20% dibagi dalam 2 jenis sekuritas, yaitu trading dan non-trading. Yang pertama, trading. Artinya, kita memiliki saham tersebut memang untuk diperdagangkan dalam jangka waktu yang dekat, seperti jual beli saham. Pencatatan unrealized gain or loss untuk trading diakui di net income, karena memang diperuntukkan untuk diperdagangkan. Maka, jika ada laba atau rugi yang diperoleh dari transaksi tersebut, itu akan diakui di net income. Trading dicatat di dalam income statement. Jurnal pencatatan perubahan fair value. Jika nilai pasar lebih dari carrying value, jurnalnya adalah fair value adjustment pada sisi debit dan unrealized holding gain or loss income pada sisi kredit. Sedangkan jika kebalikannya, nilai pasar kurang dari carrying value, jurnalnya adalah unrealized holding gain or loss income pada sisi debit dan fair value adjustment pada sisi kredit. Yang kedua ada non-trading. Artinya, kita tahan dulu nih dalam jangka waktu yang cukup lama. Metode penilaiannya sama seperti trading tadi menggunakan fair value. Pencatatan unrealized gain or loss untuk non-trading diakui di other comprehensive income. Dicatat di dalam comprehensive income statement. Non-trading masuk ke dalam komponen equity di dalam statement of financial position. Jurnal mencatat perubahan fair value. Jika nilai pasar lebih dari carrying value, jurnalnya adalah equity investment pada sisi debit dan unrealized holding gain or loss equity pada sisi kredit. Sedangkan jika kebalikannya, nilai pasar kurang dari carrying value, jurnalnya adalah unrealized holding gain or loss equity pada sisi debit dan equity investment pada sisi kredit. Kemudian akan ditutup ke akun accumulated other comprehensive income, dan di financial position akan menjadi bagian dari stockholders equity. Jurnal penutupnya adalah unrealized holding gain or loss equity pada sisi debit dan accumulated other comprehensive income pada sisi kredit. Kepemilikan antara 20% sampai 50%. Nah, di sini kepemilikannya akan dapat dilihat pengaruh investornya yang signifikan. Dalam realitanya, pengaruh investor yang signifikan ini dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan keuangannya dan operasional perusahaan penerbit saham. Nah, pada akhir periode akan dilakukan penyesuaian terhadap harga pokok dan laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan penerbit saham. Kemudian, untuk dividen yang diterima akan dicatat sebagai pengurang saham perkiraan investasi dalam saham. Di sini kepemilikan 20% sampai 50% akan digunakan metode penilaian equity method. Nah, di sini ada berikut contoh dari perbedaan fair value method dan equity method. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu kepemilikan lebih dari 50%. Di sini ada kata-kata sebagai controlling interest. Controlling interest ini dalam artian bahasa Indonesianya adalah hak pemegang saham mayoritas. Controlling interest adalah hak pemegang saham induk perusahaan atas kekayaan bersih pada perusahaan induk perusahaan dan anak perusahaan. Nah, di sini sang investor akan disebut sebagai perusahaan induk atau parent dan investee akan disebut sebagai perusahaan anak atau subsidiary. Investasi di anak perusahaan ini akan dilaporkan di buku perusahaan induk sebagai investasi jangka panjang. Nah, laporan yang dilaporkan itu adalah laporan konsolidasi, yang penyusunannya juga akan dilakukan oleh investor itu sendiri. Kemudian untuk metode penilaiannya, karena di sini dibuat laporan konsolidasi, maka metodenya juga konsolidasi. Jadi bukan equity method atau fair value method.